juga dilakukan mungkin Bung Arbi. Enggak. Oh enggak. Nguap diri. Karena saya teh Tapi minum. batur. Tapi minum. Mana mah teu kasep, mana mah ngasa ukur boga bodas. Tak aing teh aset. Lain selain ayatan lawan halus milik. Anjing goblok. Halus milik bangsa. Bedanya. Halus milik anjing. Ku si Mang Ijal teh, bos baheula cenah. IPS nilai sabaraha? Hampura lah. Oke. Urang mah goreng nilai mah. Ngan hampura urang mah halus milik. Ya geus mau bisa ngajawab. Benar halus. Oke, kita kembali ke Bung Gio sekarang ya. Bung Arbi terima kasih buat pemaparannya. Acan atuh kalam san beres. Bisa tekan kontrak Chan. Si dege tengah hargaan babaturanna. Ya geus ngobrol cabut we. Nah naonna. Oke, kembali ke Bung Gio nih Bung Gio. Bung Gio juga sempat nih beberapa hari ini Bung Gio pernah menggemparkan salah satu tempat nih. Karena kehadiran Bung Gio ini membawa sesuatu hal yang gaib. Nah, yang gaib seperti apa? Jadi ketika kita ngariung ya WA. Om, kurang aing cicing di kamar mandi saja. Terbalik-balik aja mata. Goblok aja. Oh, waktu apa? Iya. Enggak bisa nyium. Nah, jadi gini saya mah pulang emang istri udah ngontek. Aku pengen nasi goreng. Nah, emang ngarumasakeun ti beurang. Geus urang enggak. Iya. Aya pek teh. Aya kabar. Ya barudak baralik cenah. Aya eta teh balik-balik kumahanya urang. Jadi gini teman-teman. Jadi sebelumnya 4 hari yang lalu ya, Bos ya? Seminggu. Oke, udah seminggu yang lalu Bos Gio ini datang ke sini dan ketika kita lagi duduk kayak gini nih anjing. Ya, lagi duduk kayak gini tiba-tiba Bung Gio ini datang dengan enjoy-nya gitu ya, dengan ketenangan hatinya tanpa ya membawa masalah yang lain, duduk ngobrol, sharing dan dia ngomong, orang tuh bisa ngambek sih ya. Karena kita sebagai sahabat nggak punya protek gitu ya sebenarnya. Ya kumaha gitunya udah bisa langsung cengkat bubar kieu anjing sia disangka tengah hargaan tapi dia langsung ngeblok bos ngeblokna naon tenang we da urang mah geus di swab cenah geus di antinya bener ya betul ya bos dan hasilnya apa bos tapi karena terpercaya di swab di mana anjing. Jadi anjing aing deg-degan gitu aingnya sabeula paru-paru geus beak manya ya rek asupan covid anjing aing butuh oksigen lagi. Jadi nanti ada Rotin Sulu part 2. Jangan sampai tonton videonya. Akibat Bos Gio ada anjing. Parah. Part 2. Nah gitu teman-teman. Nah, pengalaman Bos Gio bisa hilang penciuman itu mungkin karena apa? Sampai dibilang bahwa pokoknya udah pernah swab dan itu adalah hasilnya negatif ya. Betul ya? Karena jadi gini teman-teman, yang namanya hilang penciuman, banyak kriteria penyakitnya itu bukan hanya terdampak oleh COVID betul ya Bos? Tapi ada hal yang lain. Betul. Namanya itu apa? Anosmia. Nah, anosmia. Mungkin amnesia. Aing rek nyebut amnesia. Pohoan atuh. Oke, lanjut. Jadi gini, Bung Gio bisa diceritakan pengalaman. Sebenarnya ceritanya gimana ya? Dan bisa sembuh karena apa gitu. Bagaimana? Oh, gini. Fitness. Jadi gini, bro-bro sekalian, mang sekalian ngomongin emang ya. Awalnya teh mulai nggak ngerasa nggak enak tuh pas kita camping. Oh, pulang dari Pangalengan. Iya. Untung aing teu ngilu. Soalnya gini enggak, sebenarnya bukan masalah camping ya. Kalau campingnya fine aja. Ya kan emang. Diajakan, gue ajakin. ajakin. Udah mau berangkat orang, Bos. Tapi kurang teu power soalnya. Oh, di sieu ulah. diangkut di itu kan. Enggak, soalnya Wing. dengar dari adiknya Ijal juga. Wah, dong si Ijal mah kamari udah dipuh cenah. Eka kemarin ngobrol itu. Nah, saya lanjut. Nah, pulang mungkin gini efeknya tuh dari kita kan camping tuh di gunung, tempat dingin gitu. Ya. Pulang siang kondisi waktu itu pakai motor panas sementaranya kurang lebih jam 12. Anjing. Soalnya semua juga ngerasakan hal seperti itu gitu maksudnya. Sampai yang saya bonceng aja ketiduran di jalan. Adik orangnya balik di Pangalengan tampak. Iya, gitu maksudnya. Jadi mungkin dari hawa perpindahan dari hawa panas, hawa dingin langsung ke panas, mungkin badan jadi shock gitu. Jadi mun aing dulu. Kerasa dia. Nah, dari situ awalnya sih belum masih biasa gitu pas mulai ngerokok, wah nggak enak nih ngerokok. Anjir. Oh, dari awal rokok dulu ya. Ngerokok pas udah berapa 2 hari lah dari campingnya. Aduh, rokok nggak enak udah.
Rasanya kayak bau tutung. Kayak bau hangit, nggak kerasa apa-apa. Baunya si Iman ya. Baunya si Iman mana Pak? Iman tutung. Tidak. Nah jadi udah mulai ngerasa nggak enak. Di situ di swab, karena kan di keluarga mah swabnya seminggu sekali karena kebetulan ada keluarga yang orang medis gitu, orang medis lah. Jadi swab. Tapi alhamdulillah pas di swab memang negatif gitu, keluarga negatif dan lain-lain. Dan alhamdulillah kalau keluarga saya tipenya orang yang santai-santai aja gitu, santai-santai. Dan karena memang beberapa keluarga juga sempat ada yang kena COVID dan isolasi mandirinya di rumah gitu. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat walafiat gitu, udah negatif dan biasa-biasa aja gitu, dan divaksin udah beres dan lain-lain. Nah, pas kagetnya makanya kenapa saya ketemu anak-anak santai-santai aja gitu kan, santai-santai. Mungkin kalau beberapa sahabat gitu kan, beberapa sahabat pasti ngerasa nggak ada ini. Tapi karena saya juga searching gitu masalah anosmia ini, masalah ini. Karena anosmia ini bukan hanya gara-gara COVID gitu. Anosmia ini bisa karena masuk angin, bisa karena malah saya pilek, bisa karena pilek, bisa karena hidung tersumbat. Dan ternyata yang saya rasakan adalah hidung tersumbat. Bukan COVID gitu. Hidung tersumbat ya, walau alam kalau saya karena aneh juga pas ngelihat pertama kali suaranya beda bindeng gitu. Wah iya mah curang teh jigana pilek ya. Pilek gitu masuknya. Dan memang kan cuaca di Bandung ini kemarin agak lumayan panas ya. Panas dingin. Malamnya dingin gitu. Nah, kebetulan saya nanya sama teman saya yang COVID gitu, yang pernah COVID, saya chat ini. Oh, gue juga anosmia, tapi kalau gue mah COVID tapi nggak ada ini nafas nggak ada kayak nyumbat gitu. Jadi memang nafas biasa. Juga polip meureun. Cuman nggak bisa nyium bau, tapi dia positif. Tapi dia bisa sembuh dengan waktu itu, ya mungkin kembali ke herbal juga ya kalau dia ya. Padahal dia maaf dia orang yang kerja di kedokteran lah, kasarnya kerja di farmasi gitu, dia di rumah sakit. Dia pakai ini katanya, dia cuma pakai air panas, pakai minyak kayu putih, terus sama dia diungkep lah, bahasa Indonesia diungkep, dan uapnya dia hirup 3 hari dia sembuh ininya meskipun COVID-nya masih ada tapi penciumannya sembuh gitu, udah bisa makan dan lain-lain. Nah posisinya memang gak enaknya adalah posisinya kita kan orang ngerokok gitu, biasa ngerokok enak ya gak enak, tapi bagusnya jadi kadang sebatangnya bisa 2 hari gitu. Jadi awet. Samsung bisa 2 hari gitu loh. Jadi awet ya. Jadi awet gitu. Cuman ya resikonya adalah makan jadi gak enak gitu. Jadi gak ada rasa biasanya. Nafsunya pengen makan enak tapi pas udah makan gak ada rasa, kurang ajib lah gitu. Memang kalau rasa manis asin itu ada, cuman wanginya yang aromanya nggak bisa kita ini gitu. Cuman posisinya gini, saya juga lihat searching ternyata ya saya nggak tahu tuh ya yang di YouTube itu, tapi dia yang bicara itu dokter bahwa kalau orang yang kena COVID dan anosmia itu lebih bersyukur gitu, karena ternyata tidak lebih parah daripada orang yang tidak anosmia tapi kena COVID gitu. Berarti mending kena anosmia sebetulnya, tapi lebih baik mah enggak, lebih baik sembuh sebetulnya. Tong dua-duana gitu. Cuman saya lihat di beberapa channel YouTube tentang penjelasan anosmia ini, ya anosmia ini bukan hanya masalah COVID, anosmia ini bukan hanya ini, jadi jangan terlalu parno lah, yang penting mah kita swab, tes dan lain-lain gitu. Itu aja. Tapi ya yang penting mah kalau dengan zaman kondisi gini mah satu sih bro, kalau saya mah intinya jangan banyak pikiran. Eta ya mindset positif ya. Betul, mindset positif, karena penyakit mah dari pikiran sih. Eta. Penyakit hiji di pikiran, kedua jangan lupa makan lah kalau sekarang mah. Intinya pondasi jangan sampai Bandung Tengah nggak aman gitu. Bandung Tengah kudu aman. Bandung gitu, Tengah teh ini lambung. Ini sayap kanan sayap kiri teh kudu harus aman. Terisi. Gitu. Karena apa? Kita tidak bisa berjuang dengan perut kosong. Betul. Betul nggak? Motivasi tidak akan bergerak ketika perut kosong. Betul. Gitu. Ada lagi tambahan tentang perut? Jadi tenang gitu. Bagus. Banyakin sit up aja. Banyakin sit up. Ya betul. Saya juga kebetulan diajak sama Om Arbi nih. Udahlah kita olahraga, akhirnya diajakin fitness. Kalau tadi kan Om Arbi kalau saya moyan jarang nih. Nah kalau saya justru kebalikan. Kalau saya jadi orang yang suka moyan sekarang, berjemur lah bahasa Indonesia, berjemur nih. Tapi kalau saya ngikutin yang instruktur saya bilang, lebih bagus kalau moyan tuh bukan pagi, bukan jam 8 jam 9. Dia ngomongnya jam 8 9 naik moe korong. Gitu. Malah kalau kita sekarang moyan jam 11 siang. Jam 11 sampai jam 12. Itu yang bagus dan efektif. Ya, enggak apa-apa lah kulit hitam. Yang penting badan bisa sehat gitu. Kalau saya kan katanya
berjemur nih meningkatkan imun tubuh gitu sih, ultraviolet dan lain-lain lah. Itu kurang paham, Anda bisa searching sendiri di YouTube. Cuma ya resiko mungkin kulit sedikit hitam gitu. Kulit sedikit hitam tapi tenang kan sekarang ada skincare ya. Skincare. LBC. Glowing. Masuk dong. Sponsor. LBC ditunggu sponsornya di sini. Dia flek, jerawat, kusam bisa LBC. Gitu. Jadi dulu intinya bukannya kayak Joker. Sekarang jadi glowing. Sekarang ya. Jadi The Max. Jadi intinya lebih enjoy aja sih. Enjoy aja, Bro. Okay. Jadi gak usah terlalu takut, gak usah terlalu parno, enjoy, nikmatin hidup. Hashtagnya kasih tenang hidup, Brad. Tapi karena kalau saya mau kembali, Bro, mau punten ya, saya kembali gini karena mau meskipun saya bukan orang yang taat beragama, tapi kembalilah intinya naon rezeki jodoh cilaka nepi ka maut mah ada di tangan Tuhan, Bro. Intinya gitu, bukan ada di tangan dokter, bukan ada di tangan siapapun, ada di tangan Tuhan, Bro. Sakirana sehat tenan naon waktunya mati ya udah mati aja gitu. Iya, dulu 14 hari pasantren rutin sulu saya belajar dari Mang Ijal loh. Mang Ijal cek Allah acan saat nama pasti kena kudu aya diomean nya alhamdulillah. Mang Ijal dulu leuwih parah ti Covid sebenarnya. 2 minggu sebelumnya masih kita ngobrol ya. Masih ngobrol sebelum Mang Ijal masuk rumah sakit dan koma. Masih ngopi dia. Karena gini saya lihat Mang Ijalnya komanya teh udah cuma satu ruangan cuma khusus buat Mang Ijal gitu. Yang apa ya namanya? Ruangan apa ya? ICU-nya yang khusus 1 orang gitu. Sudah apa ya? Inkubasi lah, bukan inkubasi. Inkubator. Di satu ruangan ya mungkin Mang Ijal nih. Mun penjara mah geus pang iya, udah saya lihat Mang Ijal tuh udah enggak bisa, udah antara hidup dan mati aja. Tapi ya kalau 50-50 brother. Bukan 50-50 kalau maaf ya. Kalau udah saya bilang 70% Mang Ijal mah udah enggak ada lah. Botan. Gitu pisan. Tapi ya kalau bukan waktunya meninggal ya alhamdulillah gitu. Masih sehat walafiat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Masih bisa berkarya gitu. Alhamdulillah. Itu aja sih. Ya intinya tetaplah optimis aja. Optimis. Pokoknya mah Covid mau mungkin nyokot job disna malaikat Israel. Betul. Ini bisa gitu pokoknya. Iya. Covid tidak akan membawa job desk-nya malaikat Israel. Betul. Gitu. Bisa dijadikan jadi thumbnail kurang. Betul. Itu bagus ya? Bagus. Mereknya. Udah nanti. Ya. Oke. Gitu. Itu pengalaman ya. Dan itu juga pengalaman pribadi. Betul, kalau misalkan kita belum saatnya, ya semua kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Intinya biarkanlah apapun yang terjadi Allah yang mengatur, betul ya? Iya. Oke, dan sekarang gini nih, Bos. Oke, ini masalah Covid dan yang lain-lain tadi kita udah bahas, men. Dan ya kita ada berita. Kebetulan tadi sebelum kita melakukan podcast ini, ya, saya searching di Instagram, ya kan, bahwa banyak edan pisan, Bos. Bahwa dengan adanya PPKM, kita PPKM udah berapa lama, Bos? Jalan berapa lama sekarang? Seminggu kan? Lebih ya. Lebih seminggu. Ya. Dan PPKM ada berita diperpanjang lagi, Bos. Waduh. Tadinya kan 20 Juli ya. 20 Juli Idul Adha kan? Yeah. Nah, pas Idul Adha, oke, itu terakhir. Ternyata pemerintah memberikan lagi statement bahwa PPKM diperpanjang deui. Padahal kita geus PPKM beres teh aya PMP. Kan urang mah jeung Om Geo geus nepi Penjaskes urang mah Penjaskes karena kita mulai kan kalau PPKM, PMP kita mah Penjaskes. Mulai apa, Om? Fitness. Iya. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, olahraga. Berarti. Bisa dibahas di Project nanti tentang fitness. Ya jangan lupa subscribe juga Project. Ya. Kalau ini sikap saya sebagai sikap aja, Bos lah. Masyarakat betul. Warga. Urang bener-bener greget euy. Astina, Bos. Ayeuna PPKM dek 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang geus lah urang geus moal bisa. Tahan. Geus moal bisa naon nya? Ngarep gitu. Oke. Kabatur ka pamarentah ka saha. Urang mah ieu hirup nya ku diri urang sorangan. Hirup ku diri urang sorangan. Setuju. Oke, terus. Benar tuh. Betul. Geus we ibaratna mah. Ayeuna mah urang mikiran kumaha carana urang keluarga sehat. Intina eta. Nya. Loba duit
Tapi teu sehat percuma. Nah, ieu mah sehat. Tapi sehat bukan duit teh gak lieur. Nah, iya kan. Nah, maka apa yang kita harus lakukan? Orang boga otak. Iya. Otak. Orang boga otak. Orang hirup tiba heula ti leutik diajar nyanyi, diajar artinya naon di dinya teh orang diajar berkreativitas. Oke. Berkarya, Berinovasi. Iya. Nah, di situ aja kita teh dari kecil sudah diajarkan. Gitu. Oke. Nah, jadi orang teh ulah buntu gitu, ngalengkah teh. Kudu panjang lengkah, ulah pendek lengkah. Nah, betul. Ulah buntu. Setuju. Ayeuna urang ge, wah kumaha ya carana urang dagang. Bisi di para penonton ada yang mau jadi reseller saprot, aman. Oh gitu. Aman. Bisa ya. Bisa. Memberikan peluang berarti. Memberikan peluang. So kayu urang babarengan. So. Ieu bahanna aya. Ya. Nya teu kudu ngamodal. Bener. Nu penting aya kadaek. Bener. Eta. Dropshipper boleh. Yang enak kan online meureun enak. Iya, betul. Online. Bisa. Lalu Kembali di kanu sapron. Channel. ide. Oh ide benar lanjut. Kreativitas. Lanjut terus ke. Hirup kudu brilian. Benar. Ieu enggak channel leadingnya apa ya sapron. Cara jualan sapron gitu lah. Lanjut. Nah, saya mah dari dulu Oke. pengalamannya naon ngaranna teh kuliah jauh lempang kumaha di rumah dulu di Pungkur ya. Betul. Terus kampus di Taman Sari jalan kaki. Lama-lama juga ngelihat teman punya kendaraan apa ya pengen lah. Ya. Gimana cara? Ada keinginan lah ya. Mayar angkot jeung dahar ge eungap. Oh enggak. Posisi. Betul oksigen. Kita ngalamin gitu ya, Ya, betul. Ya berkarya. Dulu saya ngalaman kumanya. Cek saya teh. Wah, ieu kerjaman reggae ya. Nya kerjaman Pengalaman baheula. Kerjaman jelema raresep ka pantai. Hah? Urang mah nyieun kaos sang babe-babe nu aya logo na soang. Iya. Si logona ku urang disatrika. Oh. Dijadikeun kaos tie-dye om. Oh, nya. Oh, tie-dye teh baru Corak-corak teh omnya. Make wantek. Nya. Didinya mah wantek nya ngahideungkeun deui. Da ieu mah jang jadi pola. jang jadi seni. Seninya. Urang mah leumpang ti imah teh ka kampus. Leumpang ngaliwatan Circle K. Iya. Om. Oh ya, selamat datang gitu-gitunya. Silakan ini gitu kan. Saya kesini mau minta ini aja apa dus bekas yang masih bagus. Tah itu teh ka kampus teh mau kardus bekas. Ya. Kieu. Geus siga dek ngalapak we teh di mana. Eta teh dijadikeun kantong om baheula ku saya. Buat jadi packaging si kaos itu. Eta. Oh. Baheula atuh dijual sabaraha 50.000 kurang teh. Baheula tahun sabaraha? 2005 eta. Kegituan. Duit badan. 2005. Zaman kuliahnya waktunya. Kuliah. Gede atuh sakitu teh. Saking ku hayang boga sepatu. Saking ku hayang boga duit tambahan. Iya. Aya tanu kurang lakukeun teh dijieun si tas teh jadi duit. Batu teh nempo teh. Aduh, itu tasnya bagus. Iya, dijual cek saya teh. Oh, berapa? 50.000. Wah, 50.000 ya. Mahal. Iya, ini 50.000 tapi dapat kaos. Eta teh awewe beli si tas teh menang kaos. Aya urang make kaosna. Itu kaosnya bagus. Iya, dijual. Oh, gitu. Berapa? 50.000. Oh, boleh dong mana? Nah, dibere. Ininya tas. Iya. Packagingnya tas. Urang mikir kumaha carana di mana menjual tas dapat kaos, menjual kaos dapat tas. Oh, gitu. Ya, 40.000. Padahal mah modalan sabaraha. Betul. Iya, lumayan. Jadi kita nggak boleh buntu gitu. Tapi sekarang ada niatan untuk memulai kembali dagang tas lagi. Mungkin di Dewi Sartika mungkin harapun gak sibuk artinya itu mah tuh online. Nya dikira bang Satpol PP di wae. Satpol deui. Iya, nanti bro panglebuskeun urang di kantor Satpol PP. Diomongan di wae. Can kena naon mesti denda. Betul ya. Itu pengalaman dari Bung Arbi ya. Iya. Oke. Nah, lalu saya juga pernah memulai bisnis dagang sepatu. Tapi teh saya awalnya sama dropshipper. Oh, dropshipper awalnya. Ya, nggak punya modal apa. Kuat kaya babaturan untuk beli sepatu nepi ayeuna teu beuli. Jelema di mana, Om? Hareupeun aing.
Tahun sabaraha. Tahun 2010. Berarti udah 10 tahun. Iya. 11 tahun. Eta goblok jelema mana? Goblok eta jelema mana? Sarap anjing. Rek beli sepatu aing meuli sepatu 200 ya ingetkeun beul. 350 anjing beul teh. Udah nanti gua beli anjing cebaturana teh. Yang nepi ka ayeuna 2000 Ente ya, gantung. Tapi kan kamus, sepatuna. Sebangkai. Bisa kudu dialat tina sepatu mah. Wah, tapi emang itu hits pada zamannya, Bro. Merek apa dulu teh, Bro? Krokodil. Bukan. Hah? Gaya-gaya Clark shoes lah. Iya, gaya-gaya. Casual. Oh enggak, Swedian. Jadi kalau dulu tuh anak-anak Britpop, anak Swedish pop ya Pak. Sepatunya begitu. Ya. Zaman kita, Bro, 2010 dulu. Ya. Kan kita waktu itu masih pada zamannya shoegaze ya. Eksperimental noise pop. Pada waktu itu band-band indie itu lagi pada hits. Oke. Nah, untuk masalah band nanti kita akan bahas lah ya di next podcast. Betulnya band-band apa aja yang akan kita lakukan dengan Intisari. Belum ada tapi ya, belum ada sponsor ya, belum ya. Oke. Tolong buat Intisari ya. Mungkin itu pengalaman dari Bung Ardi seperti itu, men. Jadi intinya seperti apapun kondisi kita tidak bisa berharap. Tidak bisa berharap kepada orang lain, tapi kita mencoba untuk berinovasi. Nah, lah hayang nama cari solusi, nyen video di TikToknya kikian viral, ente bisa di-endorse, bener tuh? Benar. Ya, yang terpenting sekreatif mungkin lah. Biarkan mungkin orang lain tertawa hari ini, tapi kita tetap berkarya, brother. Betul? PPKM kembali. Penanggapan dan penilaian PPKM ini seperti apa diperpanjang, Bung Gio? Silahkan. Lamun saya mah sama sih jika Om Arbi lah nya sejauh lah. Iya. Pemikirannya. Betul. Saunguna saya mah diperpanjang ya, itu mah opini saya gitu nya. Opini. Opini saya teguna, Bro. Saya mah enak ya, dek jalan ditutup. Fungsina jangan naon gitu. Kalau kajal mah puputaran danger di mana mah keluar gitu. Benar. Ayeuna itu penanganan Covid lain penanganan maling. Nya gitu, lain penanganan bangsat gitu deh, penanganan Covid gitu. Jadi jalan ditutup, jalan protokol ditutup, terus PPKM, nu dagang. Kan PPKM tuh setahu saya yang bukan gak boleh dagang, hanya dibatasi, tidak boleh ada kerumunan gitu. Jadi nu dibubarkeun mah tukang dagang nah, tapi nu ngurumun gitu. Setuju pisan eta urang. Karena enak ieu ningali kamari ya beberapa video ya, Brad. Nanti ada mungkin di Mang Ija ditampilkan videonya. Jadi aya sampai puntennya poljat lah, polisi hajat sebenarnya lain poltit gitu nya. Satpol titit lah gitu. Nya nepi ka ngepret ibu-ibu gitu nepi ka ngepret. Ya saya enggak tahu itu kejadiannya seperti apa, cuman gini lah, cek saya mah da asa kurang etis, Bro. Lainna lalaki batur ngepret awewe gitu kan asa lain laki, Bro gitu. Lamun wani mah ka dieu, Bro, lawan Om Arbi lain Om Arbi soalnya tunjukkan otota gitu. Lamun wani ka urang lengkahan mah Om Arbi gitu. Otot kawat tulang ereng. Tuh, dan kemarin juga saya dapat sedikit apa ya? Ini mah bukan dari sosmed dan lain-lain, dari kebetulan dari kawan-kawan sendiri. Betul. Ya, lagi pesan makanan. Sebetulnya mau take away kan, posisinya mau take away, cuman didatangi oleh aparat pemerintah gitu. Rodanya mau diambil dan lain-lain. Kata saya teh ini mau ngebubarin atau mau ngambil roda gitu, atau mau ngambil keuntungan di situ kan. Betul. Jadi yang dibubarin itu adalah kerumunannya, bukan pedagangnya gitu. Pisan. Kan pembatasan sampai jam sekian tidak boleh, ya. Tidak boleh ada kerumunan, bukan yang dagangnya gitu. Jadi tolonglah, kan aparat pemerintah juga dibayar oleh uang rakyat. Aparat-aparat gitu. yang terhormat. Gitu. Tolonglah. Karena ginilah, kita juga jangan zolim sama orang gitu. Karena ingat, Bro, karma mah aya gitu, karma is a bitch lah gitu. Tong nyeri hatekeun batur mun nyeri hate sana mah gitu. Jadi intinya pada pemerintah, pada aparat tolong lebih tindakannya lebih apa ya? Mun urang mah lebih baik lagi pada masyarakat gitu. Nah, untuk PPKM perpanjangan sendiri, namun saya mah kurang setuju sih. Kurang setuju ya. Mun eudeuh mah memang lockdown sekalian. Iya, lockdown sekalian gitu. Udah mending kene locknying sekalian. Tingkatkan prokesnya, Bro. Jadi mending urang mah make masker, kerumunan yang sudah parah baru dibubarkan. Jangan yang mencari uang dibubarkan, karena susah gitu. Enak ya, Bro. Jelema di lockdown
gara-gara corona temenang keluar. Mungkin orang yang di lockdown ini nggak kena corona. Betul. Tapi paeh ku kelaparan, nggak sih gitu bro. Kan damarannya no boga keluarga tuh boga beteng kalau dia sian. Entah nama itu gitu. Kecuali lamun misalnya kieu posisinya ini masukan saya, opini saya adalah sekarang berapa puluh juta keluarga ya. Kartu keluarga bukan perorangan, kartu keluarga di Indonesia enak di lockdown nggak boleh keluar. Sekarang kalau Ambe berada. Cager. Sekarang gini. Anjing. Sekarang posisinya bawa plat nomor goblok. Bau iya bro, naon anjing. Goblok. Stempet. Urang mau ngetes. Iya, ngetes kudu make swab gratis. Jadi gini bro, sekarang berapa puluh juta keluarga sama pemerintah didanai. Pahit. Didanai minimal gini lah, nggak usah buatnya, yang penting mereka bisa makan lah sekeluarga. Satu keluarga 3 orang atau 4 orang dikasih misalnya 1 juta buat makan selama tiap sebulan. Kalau menurut saya logika saya dengan makan sederhana mungkin bisa gitu loh. Jadi beli beas sabara sakarung, beli sesana, beli bahan-bahannya gitu. Intinya ada masyarakat mah nggak butuh mobil, nggak perlu masyarakat butuh makan gitu. Makanya ada yang dagang dan lainnya butuh makan, masyarakat itu yang paling penting gitu. Bener bos. Daripada bentarnya dikit lagi daripada sekarang pun kalau saya bukan membahas politik, cuma kan sekarang kita lihat korupsi triliunan, korupsi puluhan miliar. Nah enak garoblok jelema memang gitu. Daripada sekarang kayak gitu mending duitnya dipakai buat bantuan ngasih makan masyarakat yang gini lah, nggak usah semua masyarakat yang membutuhkan. Dan aya jelema oge nu cicing di imah WFH duit nama loba gitu, digaji anger menang tunjangan, eta mah teu kudu dibere jelema nu karitu mah, berena nu jelema memang membutuhkan gitu. Ieu mah nu keur usahanya karek muka kamari bosnya. Pengalaman yang tadi diceritain diperjelas dulu sebentar teman-teman. Jadi ceritanya gini, kita tuh lagi makan, baru pulang lagi pesan makan, udah dibuatin, udah mau di take away, tiba-tiba polisi dan Satpol PP datang dan mengamankan di situ tanpa pandang bulu, tanpa bertanya dengan baik. Nggak ada kerumunan. Kita cuma berempat bos, cuma berempat. Di situ datang dia langsung ngegerebek ya. Ini saya angkut rodanya sana, tanpa ada negosiasi. Yang kita lihat mesin blower yang dibawa. Mesin blower yang di awal, itu nggak tahu itu harganya berapa. Dan itu benar-benar saya lihat mata kepala sendiri dengan Bung Arbi ini bahwasannya pemerintah tolonglah mengarahkan aparatnya ini bawahannya jangan sampai seperti itu gitu. Karena yang dibilang sama lain wae anjing tengah harga. Tunggu, aing keur ngadong iki podcast sih Bang Ija. Ka mana wae brad lanjut atau edukasi udah tepuku. Poho dewe. Jadi ya seperti itu. Jadi dia bilang si tukang dagang teh gimana gini kan bos? Nuku obos naon sih? Denge teh? Aduh. Jangan diambil rodanya tuh. Aduh, Pak masa diambil rodanya? Kan kita baru buka, baru dikit gitu kan. Sambil dibawa bos eta mah KB. Rodanya dibawa itu. Kalau roda saya cuma standby. Baru statement karena kita keburu cabut yang bos. Kita lihat mah blowernya mesin blower ya yang diambil. Blower dicabut. Buat kipas ini ya, sate ya. Tapi bukan mesinnya ya ini. Iya blower. Ya kipas intinya kan menurut saya gini, jadi nanti saya tunjukin videonya ada ya. Jadi mengambil yang bukan haknya gitu. Sanajan itu posisinya dia sebenarnya kalau saya bilang dia dia melanggar, enggak juga kan, yang nggak boleh bukan nggak boleh dagang, tapi tidak boleh ada kerumunan. Jadi yang diusir tuh harusnya bukan tukang satenya atau yang dagangnya, tapi yang diusir itu yang beli. Tapi kan itunya posisinya bukan makan di situ, tapi take away gitu loh. Gitu. Jadi sekarang malah ngambil barang-barang punya si pedagangnya. Enak kan zolim atau bro nyokot hak batur, kamu batur nyeri hati. Ya intinya kieulah Pak, buat aparat-aparat yang itu kan bos didinya teh dibayar dahar ku duit nu kitu gitu, yang budak didinya maknya we gitu eta teh nya kasarna zalim lah tong nepi gitu. Kitu unggul sih saya mah karunya gitu. Jadi naonnya ya kurang efektif lah PPKM mah cek saya mah gitunya, opini saya mah kurang efektif ya. Itu mah terserah pilihan Anda mau bilang efektif ya, mungkin Anda yang bilang wah tapi saya mah cocok dengan PPKM dan lainnya ya, mungkin Anda punya gaji, Anda punya penghasilan, diam di rumah pun ada gaji gitu. Pikiran diri sorangan nah gitu lain di P2 lagi terus di tulungan wah manya kita jelema teu boga kitu solusi kiki. Aduh bro,
Allah itu ngasih otak, ngasih pandangan tuh beda-beda. Nya mun edeuk didinya turun mere solusi, ulah kritik gitu kasarna. Mengkritik itu wajar kepada orang yang berkuasa. Iya. Tapi kalau kepada orang yang dipimpin, ya kita harus kasih solusi, harus kita kasih edukasi. Ya rakyat mah butuh dahar bro, minimal eta butuh dahar eta mah kitu ulah. Ciga ayeuna urang datang ka dieu, diajak podcast. Ngan saukur isi ulang galon nyakeun teu naon meureun keur PPKM. Bener teh? Teu naon urang mah. Bangseng. Belum teken kontrak. Ya ieu mah contoh. Tapi biasa nama da lamun podcast Mang Ijal mah biasa nanya balik sok bos ieu amplopna. Sok aya barudak heureuy. Hampura lain duit bansos. Nya. Lain eta mah hasil kesang sorangan. Monetize. Ini mah duit monetize, duit AdSense dan duit apa kreativitas. Eta kumaha mah. No. Sisa rehat. Siap. Ya intinya segitulah kalau dari saya mah lah. Kurang efektif bro, nu penting mah sing sarehat sadayana, sing gara-gara rezeki lah. Sadayana kitu. Sing sabar tapi kedah aya penanggulangan dan kedah aya solusi. Oke. Mungkin ada pesan tipis nih dari Bung Arbi sebelum kita akhiri podcast ini, karena kalau kita bercerita ini waktu udah 1 jam lebih. Ya, soalnya di belakang udah begini-begini. Ya, udah gini-gini waktu sana. Gaib bro. Ini orang Oke, mungkin untuk saat ini aing nyeting sorangan. Naon sorangan. Tapi itu harus menjadi sebuah contoh ya. Mang Ijal bisa sampai subscriber 1.000 lebih, sudah melewati berapa ribu jam tayang. Dilakukan oleh sendiri satu orang. Artinya kan di situ enggak juga sendiri bos, tapi ada paru-paru hiji tapi tebuntu. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan bro. Gitu. Kalau kita lihat ya balik lagi ke PPKM ya. Intinya pesan tipis, pesan kepada pemerintah yang berwenang. Betul. Tolong diperjelas lagi di seluruh media. Oke, saya setuju. Media sampai lapisan bawah, lapisan bawah bahwa apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, batasan dan lain-lain. Dan juga diperjelas juga apa yang disampaikan kepada aparat-aparat yang berwenang yang harus menertibkan. Betul. Saya masih berbaik sangka lah bahwa mungkin ini terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi di mana komandonya seperti apa, ketangkapnya seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kepada rekan-rekan yang sama lah, kita adalah warga, ayolah teman-teman jangan sampai buntu lah pikiran kita. Pokoknya mah segala bisa lah. Misalkan mau masak misalkan Anda punya keahlian masak, kembangkan ya bos. Open PO makanan ya. Sanes open PO, sanes open BO nya. Sanes. BO mah di ditu. Lalu misalkan ada yang senangnya ngelukis, ya bukalah jasa melukis. Lamun ada yang sukanya ngorekan kekeongeun, nah berarti jieun ubar. Jieun ubar. Solusi. Cara pengobatan bisa. Cara pengobatan kekeongeun jadi konten. Benar bisa. Benar anu kekeongeun? Bisa benar setuju. Dan satu lah, urang teh ulah boga jiwa anu pelit. Contoh, ngopet. Contoh. Misalkan ayeuna aya nu nonton can subscribe. Eta pisan. Percaya we lah pokona mah Allah bakal nempo di dinya nge-subscribe, berarti di dinya bakal ditulungan ku Allah. Betul. Bener. Betul. Arti meureunnya jangan urang ya. Betul. Umat AdSense. Pokoknya mah insya Allah lah bro, masalah salila urang hirup pasti direjekian ku Allah. Kan intina naon? Urang kudu pikiran positif, urang kudu berjiwa solutif. Betul. Eta lah pokoknya mah. Sok lah jalan weh, bismillah. Pokoknya mah mun bahasa Sunda mah nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Betul. Eta bos. Ulah kopet pokoknya mah intina mah kitu. Saling lah. Mun kopet iya dicungkeun si kumis Messi ka Cina kok. Sopan.
Oke teman-teman, mungkin gitu aja podcast hari ini. Terima kasih buat ya Bung Arbi dan Bung Geo yang telah ya mewarnai podcast di Mang Ijal ini. Buat teman-teman tetap ya apa yang telah terjadi di negara ini, di seluruh dunia lah. Ya, kita tetap ikuti dulu kemauan pemerintah seperti apa. Ya, tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa lah intinya mah. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol di bawah ya, tanda merah di bawah. Yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share video Mang Ijal ini. Terakhir, jangan bersandar tapi bersujud. Jangan bersandar tapi bersujud. Mang Ijal pamit, stay positif and chill. Peace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Siap. Ini mah serius ya, berani kita. Bye.